Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai load balance PCC menggunakan 2 ISP atau WAN. Nah, di video sebelumnya saya pernah 2 kali membuat tutorial mengenai load balance PCC. Namun yang pertama itu videonya untuk load balance PCC klien non hotspot atau klien lokal biasa. Dan yang video kedua itu load balance PCC untuk klien hotspot. Nah, banyak teman-teman yang kebingungan untuk membuat load balance PCC pada saat di dalam satu mikrotik terdapat klien lokal dan juga klien hotspot. Nah, banyak dari teman-teman itu tidak dapat membuat load balance untuk kedua klien tersebut, baik itu lokal yang biasa maupun hotspot pada saat berada di dalam satu router yang sama. Biasanya teman-teman jika membuat load balance PCC untuk kedua klien yang berbeda, yaitu yang lokal non hotspot dan juga hotspot dalam satu router yang sama, biasanya pada saat dibuat PCC-nya pada saat si lokal non hotspot atau lokal biasa bisa terkoneksi ke internet secara load balance. Nah, si klien yang hotspotnya ini yang tidak bisa load balance. Nah, begitu diubah lagi, si non hotspotnya bisa load balance, namun si lokal yang non hotspot atau lokal biasanya lagi giliran lokal non hotspot yang tidak bisa load balance. Nah, oleh karena itu saya membuat tutorial di sini untuk menunjukkan agar teman-teman dapat membuat load balance PCC untuk kedua klien lokal tersebut, baik yang klien lokal biasa atau lokal non hotspot maupun untuk klien lokal hotspot. Nah, di sini saya perlihatkan untuk topologinya seperti ini. Sini ada 2 ISP, ISP1 dan ISP2 yang terhubung ke klien dari mikrotik dan kemudian terhubung secara trunking ke switch, kemudian terhubung ke klien non hotspot atau klien biasa dan klien hotspot. Nah, di sini untuk switchnya sudah saya setting untuk secara trunking ke mikrotiknya. Nah, jadi di sini saya akan setting untuk sisi mikrotik kliennya. Yang pertama, tentu saja saya akan set untuk IP dari ISP1 dan ISP2. Saya set dulu di sini IP untuk ISP1. Kemudian saya copy saja. Saya ubah untuk IP ISP2 seperti ini. Lalu di sini saya buat lagi untuk VLAN. Ini VLAN 2 non hotspot seperti ini. Arahkan ke router 3. Kemudian saya copy lagi di sini VLAN 3 hotspot. Ini saya ubah VLAN ID VLAN 3 ke Ether 3 juga. Oke, lalu saya set IP untuk VLAN 2 dan VLAN 3. Nah, VLAN 2 ini untuk non hotspot atau klien lokal biasa. Arahkan ke VLAN 2 non hotspot seperti ini. Saya copy lagi VLAN 3 hotspot seperti ini. Oke. Nah, setelah itu saya buat untuk hotspotnya dulu. Terlebih dahulu kita buat untuk hotspotnya. Kita arahkan ke VLAN 3 hotspot. Next, next, next. Pilih non saja, sertifikatnya next, next. DNS server saya pilih, saya masukkan 9999. Di sini namanya hotspot.com. Kemudian user dan passwordnya seperti ini untuk admin. Oke, sekarang berarti hotspot sudah selesai. Oke, hotspot sudah selesai. Berikutnya saya pilih untuk IP DNS dulu. Oke, kemudian berikutnya saya jalankan untuk saya menuju ke DHCP server terlebih dahulu. Nah, di sini untuk DHCP server dari VLAN 3 hotspot sudah ada, tinggal saya set saja untuk DNS servernya dulu.
Nah, di sini saya akan juga buat DHCP server untuk klien non hotspot atau klien lokal biasa seperti ini. Oke. Nah, di sini saya beri 1 hari misalnya untuk list time-nya. Oke, setelah itu kita menuju ke IP firewall NAT seperti ini. Nah, kita buat ini kan sudah ada NAT untuk client hotspot. Kita buat lagi untuk NAT out interface ke Ether ESP1 action masquerade, lalu copy lagi, lalu kita pilih lagi untuk out interface yang ke ESP2, masih sama masquerade juga. Oke, selesai. Seperti ini hasilnya. Nah, berikutnya kita menuju ke Mangle. Tapi sebelumnya saya akan menuju dulu ke address list. Nah, di address list ini saya akan petakan yang pertama non hotspot seperti ini. Lalu saya masukkan IP dari non hotspotnya atau network dari klien non hotspot seperti ini. Lalu saya copy di sini, saya berikan hotspot untuk klien hotspot. Networknya saya masukkan untuk network dari klien hotspot seperti ini. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Kenapa saya membuat address list? Agar pada saat saya ingin menambah mungkin network di non hotspot maupun network di hotspot, kita tidak perlu lagi menambah Mangle maupun NAT. Jadi tinggal gunakan address listnya saja seperti ini. Jadi itu cukup membuat resource dari komputer lebih sedikit yang terpakai seperti itu. Oke, kemudian Mangle-nya yang pertama di sini saya akan membuat Mangle input untuk klien non hotspot seperti ini. Input, lalu out in interface-nya ke ESP1, kemudian actionnya mark connection, lalu saya beri di sini misalnya ESP1 non hotspot seperti ini, ESP1 non hotspot, kemudian apply, lalu saya copy lagi ke sini Ether 2 ESP2 seperti ini. Kemudian action sini saya pilih untuk mark connectionnya ESP2 non hotspot seperti ini. Nah, untuk klien non hotspot kita sudah selesai untuk inputnya. Yang berbeda dengan video-video saya sebelumnya, untuk klien hotspot, jika di dalam satu mikrotik terdapat klien lokal non hotspot dan klien lokal hotspot, maka kita hanya perlu membuat satu Mangle input saja untuk salah satu dari klien tersebut. Jadi misalnya di sini saya cuma mengalokasikan input untuk klien non hotspot saja. Jadi saya tidak akan buat input untuk klien hotspotnya. Jika kalian ingin membuat input untuk klien hotspot, maka tinggal kalian pilih di ekstra sini, pilih hotspot, kemudian authentication. Nah, jika kalian membuat untuk klien hotspot, maka jangan buat input untuk klien non hotspotnya kayak begitu saja. Jadi dibalik saja. Kemudian di sini kita buat lagi untuk chain output seperti ini, output, lalu saya pilih connection marknya ESP1 non hotspot, actionnya mark routing to ESP1 non hotspot seperti ini, pass-through tetap dicentang, play, lalu copy lagi sini connection marknya ESP2 non hotspot, lalu di sini kita buat to ESP2 non hotspot seperti ini. Oke, berikutnya kita buat untuk pre-routing dulu. Jadi di sini kita masih menggunakan masih membuat Mangle untuk yang non hotspot. Kemudian di sini untuk pre-routing
tetap interface-nya ke salah satu interface ISP, lalu action-nya accept seperti ini, lalu copy ether ISP2, action juga accept seperti ini. Oke, lalu kemudian saya akan buat mangle untuk mark connection untuk pre-routing dari client non hotspot seperti ini, pre-routing. Lalu source address listnya saya pilih non hotspot, lalu di sini PCC-nya pilih both address and port. Nah, karena di sini saya menggunakan dua ISP, pilih 2 kemudian /0 seperti ini. Lalu ekstranya destination address type pilih lokal, lalu check invert action, kemudian mark connection. Nah, pilih saja mark connection yang sudah dibuat di chain input ini, ISP1 non hotspot seperti ini, lalu apply, lalu kita copy lagi. Nah, kita pilih mark connectionnya ke ISP2 non hotspot, ekstra masih sama seperti ini. Kemudian source addressnya, advance-nya kita pilih source address masih sama non hotspot, lalu PCC-nya kita ubah 2/1 seperti ini, masih tetap both address and port, kemudian 2/1, lalu generalnya masih sama pre-routing, ini kita apply. Lalu kita buat untuk mark routingnya. Jadi di sini mark routing tetap pre-routing, lalu di sini advance-nya lalu mark connection-nya kita pilih di sini mark connection marknya kita pilih ISP1 non hotspot dulu, lalu extra action kita pilih mark routing, lalu di sini kita pilih to ISP1 non hotspot seperti ini, sesuai dengan yang kita buat di chain output ini. Nah, ini chain output kan kita gunakan chain output kan kita gunakan to ISP1 non hotspot, maka di sini di chain pre-routing actionnya mark routing kita pilih juga to ISP1 non hotspot. Nah, jangan lupa connection marknya arahkan ke ISP1 non hotspot ini seperti ini, lalu apply, lalu saya copy lagi, saya arahkan untuk ke to ISP2 non hotspot seperti ini, lalu jangan lupa connection marknya jangan sampai bentrok, kita arahkan ke ISP2 non hotspot seperti ini, kemudian apply. Nah, di sini saya akan tandai dulu, saya berikan komen dulu untuk apa ya, di sini saya berikan mark con dan paket dan routing non hotspot seperti ini. Sini saya pilih, saya berikan komen mark con input non hotspot seperti ini. Lalu yang untuk ini outputnya saya berikan juga komen di sini mark con output non hotspot seperti ini. Ini untuk pre-routing accept all. Nah, jadi untuk pre-routing ini kita cukup buat 2 saja untuk digunakan untuk kedua klien, baik itu hotspot maupun non hotspot. Jadi cukup buat 2 saja seperti ini sesuai dengan jumlah dari one ISP-nya. Nah, sekarang kita buat untuk mark connection terlebih dahulu, mark connection dari client non hotspot seperti ini, pre-routing, lalu advance kita pilih source address-nya sesuai yang kita buat yaitu hotspot seperti ini, lalu PCC-nya kita pilih both address and port 2/0, ekstranya pilih destination address type, lalu lokal, kemudian klik invert, lalu hotspot kita pilih authentication seperti ini,
lalu actionnya mark connection seperti ini, lalu berikan nama misalnya to ISP1 hotspot seperti ini, mark connectionnya ISP1 hotspot, lalu apply. Jadi untuk hotspot itu mark connectionnya kita bedakan dengan yang non hotspot seperti ini kan non hotspot, ini kita buat yang berbeda namanya, nama dari connection marknya seperti ini. Lalu kita copy lagi, lalu kita buat di sini ISP2 hotspot seperti ini, ekstra masih sama seperti ini, lalu advance-nya masih sama. Nah di sini yang beda PCC-nya saja kita buat 2/1, general masih sama seperti ini, lalu apply. Nah lalu di sini saya beri komen dulu supaya tidak bingung, markon dan routing hotspot seperti ini. Lalu saya bikin lagi untuk mark routingnya, mark routing tetap sama, pre-routing, lalu connection marknya saya pilih ISP1 hotspot, jangan sampai salah, jangan sampai menggunakan yang non hotspot, kita pilih yang ISP1 hotspot seperti ini. Lalu actionnya ekstranya kita pilih hotspot, lalu autentikasi seperti ini, lalu action kita pilih mark connection, kita pilih di sini misalnya harusnya mark routing, lalu kita pilih di sini misalnya to ISP1 hotspot seperti ini, to ISP1 hotspot. Jadi mark routingnya pun beda. Kalau tadi kita membuat to ISP1 non hotspot, sekarang kita buat to ISP1 hotspot, jadi berbeda juga untuk mark routingnya seperti ini. Lalu kita apply, lalu saya copy lagi, lalu saya tulis di sini to ISP2 hotspot, lalu ekstranya masih sama, hotspot autentikasi, lalu generalnya ke connection marknya ke ISP2 hotspot, jangan sampai salah, lalu apply seperti ini. Nah di sini kita sudah selesai untuk mark connection dan routing dari hotspotnya. Nah sekarang kita harus buat juga untuk output dari klien hotspot ini. Di sini kita sudah membuat untuk output dari klien non hotspot, maka kita di sini akan buat untuk output dari klien hotspotnya. Kalau input kita tidak perlu buat untuk klien hotspotnya, salah. Jadi kita buat saja input untuk klien yang non hotspot saja. Nah, di sini saya ambil yang output, lalu saya copy seperti ini. Lalu output di sini saya arahkan connection marknya ke ISP1 hotspot. Lalu ekstranya saya pilih hotspot di sini, saya pilih autentikasi seperti ini. Lalu actionnya mark routing. Lalu saya arahkan ke mark routing yang saya sudah buat untuk client hotspot, yaitu to ISP1 hotspot seperti ini. Lalu apply. Nah ini saya copy lagi, sekarang saya pilih to ISP2 hotspot, ekstra masih sama, autentikasi, lalu generalnya connection mark saya arahkan ke ISP2 hotspot seperti ini. Jadi kalian harus teliti dan lebih hati-hati dalam membuat angle-nya agar load balance-nya dapat berjalan. Nah berikutnya saya buat untuk IP root-nya. Ini saya hapus dulu. Nah, sini saya buat untuk ke ISP1 terlebih dahulu. Lalu check gateway ping, lalu di sini routing mark. Nah, ini untuk klien yang non hotspot dulu. Seperti ini, apply. Sorry. Harus ini tuh ISP1 non hotspot. Oh, di sini saya salah beri IP, harusnya di sini 11.2.
lalu di sini 12.2. Nah, ini saya tadi kurang teliti, jadi teman-teman jangan main contoh yang seperti ini. Kalian harus teliti dalam mengalokasikan IP. Oke, IP sudah benar. Nah, di sini kita pilih to ISP1 non hotspot sesuai yang routing mark yang saya buat. Jadi ini adalah jalur ke ISP1 dari untuk klien non hotspot. Seperti ini, lalu saya copy lagi. Terus saya pilih ke gateway dari ISP2 nya, terus saya pilih to ISP2 non hotspot seperti ini, lalu apply, lalu saya copy. Nah, sekarang saya pilih di sini misalnya 11.1 untuk klien hotspotnya sekarang. Nah, ini to ISP1 hotspot seperti ini, apply, saya copy, saya arahkan lagi yang untuk ISP2 untuk klien hotspot juga. ISP2 hotspot seperti ini, apply. Jadi di sini load balance-nya kita buat 4 seperti ini karena ada 2 WAN dan juga 2 klien. Jadi di sini yang pertama ini adalah jalur ISP1 untuk klien non hotspot, lalu jalur ISP2 untuk klien non hotspot juga, lalu ini jalur ISP1 untuk klien hotspot, dan ini jalur ISP2 untuk klien hotspot juga seperti itu. Lalu kita buat untuk failovernya. Sini gateway untuk ke ISP1. Jadi di sini saya akan membuat agar ISP1 sebagai jalur utama pada saat ISP2-nya mati. Seperti ini. Distance-nya 1. Seperti ini, lalu apply. Lalu ISP2 saya akan jadikan sebagai jalur kedua atau backup pada saat ISP1-nya mati. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini hasilnya untuk routingannya, dan ini untuk mangle-nya. Jadi kita buat 2. Jadi di sini saya terangkan ulang, kita membuat 2 mark connection dan mark routing yang berbeda untuk klien non hotspot dan klien hotspot. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu saya akan coba nyalakan untuk klien hotspot dan klien non hotspotnya. Nah, ini sudah nyala. Tinggal tunggu. Oke, untuk ini adalah klien lokal biasa, jadi bukan klien hotspot. Nah, ini adalah klien non hotspot. Kita coba, kita akan coba dulu untuk ping atau lihat IP config-nya. Nah, di sini sudah mendapatkan IP 10.10.10.251. Saya ping dulu ke gateway. Oke, berhasil. Sekarang saya ping ke internet. Nah, untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa klien lokal biasa atau non hotspot ini sudah load balance, kita tracer dulu ke 8888. Lalu saya buka lagi satu untuk terminalnya, lalu saya coba tracer ke misalnya facebook.com. Nah, kita lihat di sini tracer ke 8888 itu melewati ISP1 yaitu 192.168.11.1. Kita tunggu yang ke Facebook ini. Ini juga masih sama. Coba kita cari yang lain, misalnya detik.com. Nah, kita bisa lihat tracer ke detik.com melewati ISP 2 yaitu 192.168.12.1. Ini menandakan bahwa sudah load balance, ada yang dilewatkan ke ISP1 dan ada yang dilewatkan ke ISP2. Nah, sekarang saya akan coba buktikan menggunakan bomb track menggunakan speed test.
Kita tunggu. Kita bisa lihat di sini traffic untuk non hotspot sudah berjalan seperti ini. Saya perkecil dulu. Saya buka dulu juga untuk interface-nya. Nah, sekarang kita coba buka nperf. Nah, nperf.com ini salah satu speed test yang saya suka gunakan karena lebih ringan dan hasilnya lebih real. Nah, sekarang kita akan lakukan pengujian. Saya buka dulu untuk interface-nya. Kita lihat traffic dari VLAN 2 hotspot, non hotspot, dan Ether 2 ISP1 dan Ether 1 ISP1 apakah sudah terbagi. Nah, saya akan coba di sini memulai pengujian. Kita lihat, kalian fokus untuk download itu untuk di VLAN 2 non hotspot ke TX-nya, dan untuk di Ether ISP1 kita bisa lihat yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini download dari VLAN 2 non hotspot ini 1 M, dan di Ether 1 dan Ether 2 dari ESP2 dan ESP1 ini terbagi rata. Kita bisa lihat di sini. Terbagi rata. Ini kita bisa lihat sudah terbagi trafficnya. Jadi satu traffic dari VLAN 2 non hotspot terbagi melalui jalur ESP1 dan jalur ESP2 seperti ini. Nah, sekarang kita tunggu untuk uploadnya. Nah, sekarang uploadnya kita lihat yang ini di sini. Lalu pembagiannya kita bisa lihat di sini. Nah, sudah terbagi antara ESP1 dan ESP2. Kita bisa lihat sudah terbagi ESP1 dan ESP2. Nah, berarti untuk klien non hotspot atau klien lokal biasa sudah load balance. Sekarang kita coba untuk yang klien hotspot. Pertama saya akan buka dulu. Saya akan login dulu ke hotspotnya tentu saja. Seperti ini. Lalu saya masukkan user dan password hotspotnya. Oke. Lalu di sini saya akan melakukan pengetesan dulu untuk seperti yang saya lakukan di klien biasa tadi, yaitu untuk lokalnya atau tracernya. Seperti ini, tracer 88. Lalu saya buka lagi di sini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk tracernya sudah terbagi. Pada saat saya tracer ke 8888 dia melalui ESP1 yaitu 192.168.11.1. Pada saat saya tracer ke facebook.com dia melalui ESP2 yaitu 192.168.12.1 ini. Seperti ini. Nah, berikutnya setelah kita melakukan pembuktian dengan cara tracer seperti ini, selanjutnya kita akan lakukan pembuktian menggunakan bandwidth test. Speed test tadi yaitu nperf, dan kita akan lihat di sini. Nah, kita lihat saya tandai untuk VLAN 3 hotspot agar kalian bisa fokus melihat trafficnya, dan juga untuk ESP1 dan ESP2 agar kalian juga bisa fokus melihat traffic di sini. Nah, ini nperf. Oke, lalu saya di sini lakukan pengujian. Kita lihat traffic dari VLAN 3 hotspotnya. Pertama di TX-nya. Kita bisa lihat di sini 1,1 MB, 800 kbps, 1,5 MB, dan lihat traffic di ESP1 dan ESP2 di bagian RX-nya ini. Sudah terbagi seperti ini. Jadi traffic sudah terbagi. Kita bisa lihat terbagi traffic antara ESP1 dan ESP2.
Nah, kita bisa lihat uploadnya juga sudah terbagi rata seperti ini. Upload 2 MB dan terbagi di antara ISP1 dan ISP2 seperti ini. Oke, lalu bagaimana jika saya jalankan kedua bandwidth testnya? Kita coba lihat. Saya jalankan untuk non hotspot dan hotspot. Saya akan coba jalankan di sini. Kita mulai di sini. Lalu kita mulai juga di sini. Kita akan lihat pembagian bandwidthnya. Jadi di sini ada dua klien biasa dan klien yang hotspot. Keduanya berjalan. Kita bisa lihat di sini downloadnya dan di sini terbagi rata. Kita bisa lihat di sini sudah terbagi trafiknya. Nah, sekarang kita tunggu untuk uploadnya. Nah, kita bisa lihat di sini traffic juga terbagi rata seperti ini. Oke, jadi demikian tadi. Jadi kita di sini sudah berhasil melakukan load balance PCC dengan dua WAN ISP untuk klien hotspot dan klien non hotspot yang berada dalam satu router mikrotik yang sama. Demikian tadi tutorial dari Ice Channel untuk load balancing menggunakan dua WAN ISP untuk klien lokal biasa atau non hotspot dan juga untuk klien hotspot yang berada dalam satu router mikrotik yang sama. Demikian tadi tutorialnya dan pengujiannya. Kalian bisa lihat sendiri tadi pengujiannya di mana kedua klien baik itu non hotspot dan juga hotspot sudah dapat load balancing ke kedua ISP. Oke, demikian tadi tutorial dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.